Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tadi ada ayat di dalam Ibrani, sudah dikatakan di dalam Ibrani 9:22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, saudara, hukum Taurat ini sudah diberikan kepada kita semua sejak zaman orang Israel. Lalu ternyata tidak ada orang yang bisa menggenapi hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu sebetulnya apa, saudara? Adalah peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh setiap manusia untuk menebus kesalahan dosa-dosanya. Maka dari itu sejak manusia tidak dapat membayar dengan perbuatan, digenapi oleh Yesus melalui perbuatan. Jadi Tuhan menggenapi hukum Taurat melalui perbuatan. Karena Allah menjelma menjadi manusia dan dia melakukan. Sehingga hukum Taurat itu dapat digenapi. Nah, di situ dikatakan tidak ada pengampunan tanpa darah pengorbanan. Nah, kalau dulu darahnya itu darah hewan. Dan ternyata sampai sekarang masih dilakukan oleh saudara sepupu kita maupun orang Israel. Tetapi saudara dan saya masih perlu enggak? Hah? Enggak toh? Nah, sebab apa kok enggak? Sudah dibayar Yesus. Kalau sudah dibayar Yesus, berarti saudara enggak usah bayar. Hah? Bayar enggak? Bayar kenapa? Ayo. Makanya dari itu kita mesti baca Alkitab dan kita akan ngerti. Coba contohnya. Contohnya ini. Si siapa tadi? Julius sama si Shirley. Terus si Handoyo sama istrinya. Yang bayar siapa? Hah? Salah satu. Yang bayar siapa tadi? Istrinya atau suaminya? Sing istri bilang, suami. Yang satu yang bilang istri. Loh, kalau istrinya tidak mau membayar, dia mengalah. Artinya gengsinya diturunkan. Nah, beres enggak? Hah? Enggak beres toh? Kenapa? Mesti ada yang harus membayar. Sudah dibayar Yesus, tapi saudara tetap ada bayar enggak? Ada. Di mana ayatnya itu? Di dalam 1 Yohanes 3:16. Jadi kita mesti tahu saudara bahwa kerap kali itu kita jadi orang Kristen tuh mau enak tok. Wong sudah dibayar Yesus, jadi kamu enggak usah bayar gitu toh. Karena orang Kristen selalu ini senangnya itu gratisan. Manja. Di dalam 1 Yohanes 3:16 dikatakan begini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, jadi istri tadi gengsinya diturunkan sama enggak? Dengan menyerahkan nyawanya. Hah? Sama, saudara. Jadi kalau si istri itu tadi tidak mau nurunkan gengsinya, enggak bakal beres. Tapi coba saudara perhatikan. Kalau zaman perjanjian lama, itu darahnya hewan. Jadi ada yang dikorbankan.
Sekarang saudara dan saya sudah ditebus oleh Yesus, darah Yesus telah. Nah, demikian juga darahmu harus nebus apa? Saudara-saudaramu. Sebetulnya dasarnya apa toh? Dasar daripada segala sesuatu itu apa? Coba tadi Julius, coba tadi Pak Andoyot. Dasarnya itu apa? Kalau dia tidak punya duit, terus terang bisa beli estasi enggak? Enggak toh? Kalau dia tidak punya duit, namanya si siapa? Andoyo. Kok Andoyo si siapa? Julius. Tadi dia ngomong enggak? Gajimu tuh berapa sih? Ayo, betul enggak? Dasarnya apa? Saudara tahu? Di dalam dunia, saudara tidak bisa lepas dari duit. Betul? Dan gengsi, kesombongan, itu sebetulnya asalnya dari mana? Dari duit, saudara. Biarpun dia sombongnya kayak apa, tidak punya duit bisa sombong. Hah? Loh, coba ini terus terang jujur. Umpamanya Julius ini lebih apa? Lebih gaji atau dapatnya uang gajinya lebih sedikit. Istrinya tambah melonjak atau malah rendah? Nah, melonjak tambahan. Apalagi dia sudah dididik mandiri. Aku gak butuh kamu. Nah, ya dah. Kenapa Tuhan justru dikasih jodoh kok gajinya lebih gede? Nah, sebab bakal kalah gengsi. Kalau gengsi ini dia lebih tinggi, pasti cerai. Ya dah. Sebab gak bakal suami mau buat kalah-kalahan. Gak mungkin. Mbok suaminya itu tidak bisa kerja, tidak mau dibuat kalah-kalahan. Karena sudah diciptakan jadi kepala. Mbok putar di atas lah. Maka dari itu saudara, kita harus menyadari dasar segala sesuatu itu karena apa? Karena ikatan kita sama duit. Mengapa orang Kristen itu kerap kali berkata begini, aku sudah jadi anak Tuhan, tapi usaha kok dikasih Tuhan kok pas-pasan. Tapi orang yang tidak percaya itu kok tambah sugih-sugih loh. Ayo terus terang, pernah ngomong gitu enggak? Ya? Ngomong enggak? Kenapa? Saudara itu tahu enggak kalau saudara ini anak-anak Tuhan, Tuhan itu maha kaya. Tahu tak? Tuhan itu luar biasa kayanya. Saudara itu enggak pernah lihat ke surga. Kalau saudara sudah pernah ke surga itu enggak ada. Berlian itu kayak kerikil. Gunung-gunungan. Berlian. Emas itu mau kempleng-kemplengan mau apa itu. Waduh, botolnya itu loh mas. Buat bikin rumah. Makanya pada waktu saya punya anak saya yang pengusaha. Jadi saudara dan saya kalau saudara itu jadi seorang businessman atau business girl. Itu bukan kebetulan. Saudara tahu. Itu pekerjaan, itu tugas yang Tuhan berikan kepada saudara sebagai seorang pengusaha. Dan ini saya alami. Saya dulunya seorang dokter. Pengusaha toh. Lalu dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Dan Tuhan berkata, pada waktu kecil saya diundang untuk jadi hamba Tuhan. Pikiran saya kalau diundang jadi hamba Tuhan ya mesti sekolah Alkitab, jadi pendeta atau penginjil. Begitu toh. Ternyata Tuhan bilang enggak, kamu sekolah dokter. Aneh tak? Aku bilang, loh Tuhan aku mau suruh sekolah jadi hamba Tuhan sekolah dokter. Kamu kira pengusaha profesi dokter itu enggak hambaku? Oh salah. Demikian juga anak saya, Iin, perempuan. Suruh sekolah ke Delft, jadi arsitek, master. Tapi ternyata setelah lulus jedet, lalu Tuhan bilang, enggak usah kerja. Lalu apa Tuhan? Jadi penginjil. Loh kok aneh aku bilang. Lah kalau jadi penginjil ngapain suruh arsitek?
Kalau aku harus jadi penginjil, jadi hamba Tuhan, kenapa harus jadi dokter? Tuhan bilang, supaya kamu ngerti bahwa apa yang aku tugaskan, itu yang kamu harus lakukan dengan benar. Jadi hamba Tuhan, businessman, saudara dan saya itu juga hamba Tuhan. Pekerjaanmu itu tugas dari Tuhan. Maka dari itu kita kerap kali tidak menyadari bahwa kalau engkau dan saya itu dijadikan businessman, business girl, itu berarti tugasmu melayani Tuhan dengan usahamu. Engkau dan saya diberikan tanggung jawab pada pekerjaanmu itu. Nah, kita kerap kali tidak akan menjadi bendahara, tidak akan menjadi pengolah, tidak menjadi pengusaha yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya watak-watak kita, gengsi, ketinggian hati, ya toh, kesombongan muncul semua gara-gara apa? Sebab manusia di dalam dunia ini tidak bisa lepas dari duit, saudara. Betul toh? Kalau saudara mau lepas dari duit, tidak bisa. Sebab segala perkara ini urusannya sama duit. Makanya di dalam Alkitab Tuhan tidak ada berkata gini. Hanya perkara dua saja yang Tuhan bilang. Kamu tidak bisa bertuankan Allah dan mamon. Cuma dua. Cuma hanya mamon yang disebut. Sampai saya berkata, Tuhan, kenapa mamon? Kenapa ada berhala-berhala lain? Tuhan berkata, selama kamu hidup di dunia daging, kamu tidak bisa terlepas dari mamon. Mamon itu sebetulnya, yang disebut mamon itu bukan duitnya, saudara. Jadi saudara jangan salah ngerti kalau di sini disebut mamon itu bukan duitnya. Duitnya itu alat. Mamon itu cara berpikir, berbunga-bunga terus. Jadi tidak mau memberi, tapi mengambil. Karena apa? Karena firman Tuhan sudah berkata, iblis itu wataknya apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, jadi mamon itu wataknya itu mencuri, mengambil. Makanya di dalam hidup ini, di perbankan atau apa itu, selalu dasarnya siapa? Bunga berbunga. Sampai akhirnya orang itu menjadi terikat dan miskin. Beda sama Tuhan. Maka dari itu kalau saudara dan saya sudah menjadi orang Kristen, saudara harus menyadari. Kenapa aku diberi pas-pasan? Kenapa orang lain yang tidak kenal Tuhan itu kok malah diberkati seolah-olah? Sebetulnya Tuhan itu adil, saudara. Setiap saudara itu punya jatah. Jatah menjadi orang kaya, jatah menjadi orang yang pas-pasan, jatah menjadi orang yang cukup. Itu semua pribadi itu saudara punya. Sejak saudara dilahirkan, saudara dan saya itu punya garis yang sudah ditetapkan oleh kelahiran saudara. Jadi kamu orang percaya, tidak percaya sama. Nah, tapi mengapa orang yang tidak percaya itu kok keberkatan? Nah, kalau dia memang sudah digariskan kaya, tetap jadi kaya. Bahkan bisa lebih. Sebabnya apa? Bukan diberkati. Sebetulnya itu dia punya jatah gede, tapi karena dia tanya sama suhu, lalu dikasih tahu garis-garisnya, terus kemudian bisa menjadi tambah kaya. Pas jalannya. Nah. Tapi lucunya orang Kristen punya jatah gede, tapi kadang-kadang tidak bisa nikmati gede. Malah dikasih pas-pasan. Kenapa? Satu, tidak tahu jalannya. Kedua, apa? Wataknya belum diubah. Kalau ditambah gede, jadi sombong. Kalau sombong, masuk surga atau neraka? Neraka. Jadi pantesan dibuat pas-pasan dulu. Jadi pantesan dibuat begini. Apa gunanya kamu dapat seluruh dunia ini, tapi jiwamu binasa?
Nah, ini kerap kali orang Kristen tidak bisa ngerti, saudara. Karena apa? Karena tidak menghargai jiwanya sendiri. Jiwanya sama hartanya kerap kali sayang harta. Yang menyebabkan saudara tahu, semua penghalang berkat itu apa? Saudara dan saya tidak lepas dari ikatan cara berpikir tentang harta. Lihat di dalam di dalam Lukas 16. Karena urusan harta ini, saudara, ini rumah tangga kocar-kacir juga karena harta. Semua sebetulnya karena mamon penyebabnya. Di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Perhatikan di sini katakan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, perhatikan saudara. Jikalau engkau tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Aneh tak? Kalau saudara dan saya tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, saudara tidak akan dapat diberi kepercayaan mengenai harta abadi. Harta yang sesungguhnya, yaitu di surga. Saudara tahu? Aneh tak? Kenapa? Karena Tuhan tahu saudara dan saya itu hidup di dalam dunia. Dan saudara tidak bisa lepas dari mamon. Tetapi Alkitab berkata, saudara harus setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Itu berarti setia terhadap mamonnya pada. Kalau kamu baca gitu itu sama dengan ini enggak? Di dalam di dalam Lukas 16 ayat yang ke-9 sebelumnya baca. Itu ada hubungannya saudara. Nah ini kerap kali orang Kristen enggak ngerti. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Sama enggak? Sama dengan yang ayat tadi. Jikalau saudara dan saya tidak jujur dalam hal mamon, jikalau saudara tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, loh. Sama enggak? Sama yang ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Loh. Sama saudara. Jadi saudara dan saya ikat persahabatan dengan sesama manusia dengan mempergunakan mamon. Demikian juga saudara dan saya setia dalam hal. Jadi mamon bukan setia kepada mamon dalam hal. Artinya saudara dan saya di dalam bisnis. Dalam bisnis itu menggunakan mamon enggak? Iya. Saudara jujur dan setia enggak? Nah, kerap kali orang Kristen justru enggak. Umpamanya harga. Saudara sudah janjian harga 50.000. Oke. Tapi tahu persis di sana pokoknya naik. Saudara tetap kasih 50.000 atau dibatalin. Ya kalau 50.000 ya tetap dikasih. Tapi kalau jumlahnya itu sampai jutaan, dikasih atau dibatalin?
Pasti dibatalin loh. Kenapa dibatalin? Nah, karena rugi loh. Nah, kalau dibatali itu setia pada dalam hal mamon. Hah? Tidak. Meskipun itu perkara duit, tetapi saudara tidak setia. Betul? Nah, itu yang dimaksud Tuhan. Saudara jadi anak Tuhan harusnya konsekuen. Kalau sudah ya, tidak di atas tidak. Kalau saudara harus sudah ya, meskipun rugi tetap diberikan. Konsekuen. Nah, makanya dari itu kalau kamu tidak setia, kamu pun tidak bisa diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Perkara-perkara yang sesungguhnya, harta yang sesungguhnya. Demikian juga ikatlah persahabatan dengan sesama manusia dengan mempergunakan mamon. Jadi saudara bukan sahabatnya mamon. Tapi mamon adalah alat. Sama dengan ini kamu setia dalam hal mamon. Kepada orang lain. Harta orang lain kamu setia. Tapi kenyataan orang Kristen apa? Setia apa malah sedapat mungkin dirampas orang lain punya. Makanya saudara, kita kerap kali berkat itu terhambat. Karena apa? Cara berpikir kita itu belum berubah. Ini contohnya yang gampang, yang paling gampang umpamanya. Umpamanya saudara itu nemu barang. Loh, kalau nemu barang kecil enggak, coba itu berlian 10 karat. Loh. Pas. Terus terang, mbok kantongi enggak? Jujur, dikantongi enggak? Hah? Kalau mbok kantongi itu kamu setia enggak? Ngerti toh? Lah Tuhan itu kerap kali begitu saudara. Kerap kali saudara itu diuji. Diberikan berkat gede. Tapi ternyata saudara belum bisa berubah menjadi pelaku firman. Makanya tidak dikasih yang gede. Makanya selalu dikasihnya apa? Pas-pasan. Karena Tuhan sayang kepada saudara dan saya. Ini pengalaman saya sendiri terus terang. Bapakku itu dulu, waktu saya masih SMP, SMA itu tahun 60-an itu kaya raya. Tapi dia megang duitnya itu kenceng. Sebab hasil usaha dia, uangnya itu banyak. Loh, ini jujur, saya tidak bohong. Lemari besi, lemari di kamar papa saya, itu isinya duit toh. Bukan pakaian. Saking banyaknya, waktu tahun 60-an itu bangan belum banyak. Seperti sekarang. Duit di rumah, sampai saya bilang, wih ini buka loh, kok cari pakaian, kok duit semua. Tapi dikunci semua. Jadi papa itu kalau bawa kunci itu, tidak satu, rentet. Nah, saya kerap kali sama ibu saya itu, karena papa itu ikatannya terlalu kuat, mama itu paling seneng berlian. Jadi dua-dua itu satu setel. Yang satu duit, yang satu berlian. Nah, jadi kalau mama itu minta duit, gak pernah dikasih. Maka jalan satu-satunya, kalau dia mandi, papa, pas kuncinya ketinggalan, yalah, saya pasti dipanggil. Papa masuk mandi, mama sudah tahu mandinya berapa menit kan sudah pinter, sudah ahli. Jadi dia tahu, dia bilang, sini, apa? Cepat ambil dus. Aku tuh gak ngerti, saudara. Dus, yang gede. Wah, cari dus di mana, mah? Sudah lah, cepat. Dus roti apa aja? Tak cari ke dus tatnya, tak masukin. Kok cuma segini? Lu buat apa? Diam toh. Kunci dibuka jedet, uangnya itu dikeluarkan, dusnya ditaruh sebelah dalam. Setelah diisi dus, uangnya depannya ditata lagi. Lalu uangnya masukin sama dia, masukin, simpan di kamar lain.
Loh aku bilang, loh mah, gitu itu kan nyuri toh mah. Bapakmu kalau enggak digituin, enggak bisa duit, enggak bisa keluar. Nah, saudara tahu? Nah, papa tidak pernah tahu, karena enggak pernah dihitung. Duitnya kebanyakan. Nah, mama sudah ngerti persis lemari-lemari mana yang enggak pernah dibuka. Jadi itu pasti enggak pernah dihitung. Karena enggak pernah diambil. Yang diambil mesti yang ini, yang ini, yang ini. Loh. Saudara tahu? Dan setiap kali taunya apa? Satu saat taunya apa? Duit itu mati. Zaman Jepang mati, ganti lah. Zaman apa tuh RI ganti lagi. Saya itu membakari duit 3 kali. Yang namanya bakar duit itu keranjangan. Karena apa? Lah, suka duit itu setengah mati. Wah, akhirnya dari kesukaan itu merambat kepada gengsi, kepada ketamaan, sebab orang tambah kaya, tambah tamak. Tidak pernah bisa berhenti. Percaya enggak? Akhirnya pada waktu saya SMA, saya katakan gini. Pak, Tuhan mengingatkan saya. Papa harus memberi perpuluhan. Dia bilang apa? Perpuluhan itu zaman kuno. Jadi zaman perjanjian baru tidak ada perpuluhan. Saya bilang, ada. Kamu ini anak baru kemarin sore mau ngajar bapakmu yang ahli Alkitab. Saudara tahu? Tapi tetap tertutup. Ya tidak mau. Akhirnya satu saat Tuhan ngomong sama saya. Aku kasih tahu bapakmu, aku akan bikin habis harta bapakmu dalam waktu 3 bulan. Saudara tahu? Saya katakan, Pak, kalau papa tidak mau ngasih perpuluhan, dibikin habis sama Tuhan. Ketawa, saudara. Uangku tuh 7 turunan tidak habis. Kok bisa habis dalam waktu 3 bulan itu bagaimana? Saya bilang, itu Tuhan. Saudara tahu? Dia tidak tahu ada peraturan di kecamatan. Semua langganan dia, uangnya papa dibawa pulang ke RRC. Nah ya, truk-trukan, kapal-kapalan. Bawa barangnya semua diangkut sana. Lalu dia mengirim barang dari Jepara ke Sumatera. Kapalnya semua tenggelam. Belum pernah terjadi. Setiap kapal yang dikirim tenggelam. Habis dalam waktu 3 bulan ludes. Saudara tahu? Kalau Tuhan mau memberkati bisa. Tapi Tuhan mau mengambil bisa. Saudara tahu. Maka dari itu saudara. Engkau rumah tanggamu dapat damai sejahtera. Kamu dapat menikmati keberkat Tuhan damai sejahtera. Kalau engkau dan saya setia dalam perkara yang kecil. Alkitab yang ngomong bukan saya. Nah, perkara yang kecil itu apa? Segala sesuatu dimulai dari diri kita sendiri. Rumah tangga. Karena Tuhan sudah berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka Tuhan hadir. Makanya keberhasilan daripada rumah tangga Julius tadi apa? Bergantung kepada Tuhan. Kalau saudara tidak bergantung pada Tuhan, saudara pasti mengalami kekacauan dan berantakan. Saya dulu itu bekas mata duitan, saudara. Super mata duit. Ini istri saya tanya, luar biasa saya. Kikir. Turunannya bapaknya. Tapi tambah kaya, tambah kikir. Tapi satu saat Tuhan bilang, kamu bertobat. Bapakmu sudah tak ajar. Kamu lihat, oh ya, kamu mau enggak? Enggak, ya sudah, lepasin. Dan benar saudara, saya dibikin habis sama Tuhan. Makan dari hari ke hari. Setahun sama istri saya. Nah, setelah sudah diberkati lagi, saya sudah bertobat. Tapi embel-embelnya itu masih. Pada waktu Iin, Tuhan berkata, kirim anakmu ke Delft, Belanda, sekolah di sana. Ya. Nah, sebagai seorang bapak,
Karena takut anaknya nanti kalau kekurangan. Nah, biasanya kalau saya dapat berkat banyak, dikirimlah buat persiapan. Betul ya? Jadi tak siapin 5 bulan. 5 bulan kebutuhan itu tak siapin dalam bank dia. Saudara tahu? Ternyata Tuhan tidak mau. Kenapa? Karena kalau kamu dikasih banyak, pada waktu itu loh ya, beda lagi sama sekarang. Dikasih banyak begitu, karena pikiranmu akan terikat lagi sama. Saudara tahu apa anak itu? Anak itu sudah dari kecil berjalan dengan Tuhan. Dia lihat temannya sekolah tidak bisa bayar sekolah. Papahnya bangkrut, dia mau diusir. Dia berdoa, Tuhan bilang, kamu kan punya simpenan. Bayangin saudara. Tidak ngomong sama saya, simpenannya dikasihin. Dibuat biayain teman-temannya. Wah, setelah 2 bulan dia telepon saya. Papa kok tidak ngirim duit? Saya bilang kaget dong. Loh, duit sudah saya sediain kamu 5 bulan, paling sedikit. Baru 2 bulan kok sudah habis. Lah Tuhan suruh apa? Biayai teman-teman yang tidak bisa sekolah itu. Yang biayai itu kamu Pak Bapak ya. Papa ini setengah mati ngumpulin buat kamu kok, buat orang lain. Loh, tapi Tuhan yang nyuruh apa? Habis Pak. Loh, lah terus nih. Ya Papa kirim lagi. Lah tidak ada. Nah di situ saudara, saya tahu. Kalau saudara dan saya tidak mengalami sendiri, saudara tidak tahu. Bagaimana cara hidup dengan Tuhan. Kamu diberi banyak, kamu harus memberi banyak. Ternyata saudara tahu, saya bilang, Tuhan, aku minta duit buat anakku. Tidak dijawab, tidak diberi saudara. Nah, akhirnya kan kepepet. Ini bilang, ya sudah Tuhan, Pak, Tuhan yang nyuruh, Tuhan bertanggung jawab. Aku nurut, yang penting aku nurut. Saudara tahu? Luar biasa. Saya tidak bisa ngirim, saudara. Tidak bisa ngirim. Sudah tanggal 30, kurang 2 hari, tanggal 1-nya itu kan duit mesti bayar. Segala mesti bayar. Saudara tahu? Tuhan luar biasa. Ada seorang pengusaha dari Jakarta, pergi ke Amerika. Kerja, bisnis. Mampir Paris. Nah, waktu di Paris, dia tidur di Paris. Besok mau terbang ke Amerika. Pagi malam itu Tuhan ngomong. Dalam kamar dia. Kamu pergi ke Amsterdam. Belanda. Loh. Ke Amerika kok malah suruh muter ke Belanda. Ngapain Tuhan? Berikan berkat anak Yusa. Anak Yusa itu siapa Tuhan? Enggak kenal. Tinggalnya di mana Tuhan? Enggak dijawab. Saudara tahu? Tapi karena dia ini seorang pengusaha cinta Tuhan, orang full gospel di Jakarta. Akhirnya dia nurut. Dia pergi ke Amsterdam. Enggak tahu apa-apa, saudara. Dia tidur di hotel. Dia ngubungi temannya. Di sini itu ada anak-anak sekolah itu di mana? Dia bilang. Di Delft yang paling banyak. Ada persekutuan anak-anak Indonesia. Ada. Coba tolong tanyain, anaknya Yusa ada enggak? Yusa siapa? Yusa Cipto. Jadi dia tanya, oh ada, itu ketua, salah satu pengurus ketua persekutuan. Namanya siapa? Iin. Oh ya sudah, punya teleponnya enggak? Punya. Telepon sama dia. Dia bilang, In, kamu enggak kenal Om ya enggak kenal kamu. Tapi kamu besok dari Delft pergi ke Amsterdam untuk ngambil uang di hotel. Hotelnya hotel ini, kamu bawa paspor, kamu tanya sama resepsionis, katakan ada titipan dari Om namanya ini buat saya. Tunjukkan paspor, nanti kamu diberi. Saudara tahu? Sebab Tuhan perintah aku untuk datang ke sini untuk nganteri duit kamu. Dan dia ditinggal itu di hotel terus terbang loh saudara. Dia berangkat ke Amerika. Jadi tidak ketemu. Nah Iin datang sana ngambil duit. Dibuka 5.000 Holden. Bayangin. Setiap bulannya butuhnya cuma 1.000. Diberi 5.000 Holden.
Sehingga pada waktu dia terima, dia tidak pergi ke Delft dulu. Dari Amsterdam telepon saya. Pak, apa? Aku ini di Amsterdam, Pak. Papa tidak usah ngirim duit. Kenapa? Tuhan sudah pelihara aku. Nah, sebagai bapak digituke kan kayak orang ditamper loh. Keplok. Ternyata anaknya lebih hebat, taat daripada bapaknya. Nah, saudara. Karena apa? Karena ikatan mamon. Cara berpikir semuanya itu dasarnya mamon dan dasarnya apa? Siapkan. Itu sebetulnya saudara tahu, kita tidak setia dalam perkara yang kecil terhadap Tuhan. Beda kalau saudara mau nyimpen, saudara mau deposito, tapi tanya Tuhan. Jangan punya pikiran deposito untuk ini. Hilang. Sebab Tuhan tidak mau kamu bergantung kepada mamon. Demikian juga rumah tanggamu akan damai dan sejahtera. Kalau engkau mendahulukan Tuhan dalam segala perkara. Saya ngalami sendiri sama istri saya. Saya juga dulu ribut terus. Kamu Julius paling-paling ribut baru 2 tahun. Saya pacaran 13 tahun ribut tiap hari. Pacaran 13 tahun setiap hari ribut. Tanya ini istri saya. Setiap hari ketemu pacaran pulangnya nangis. Sebab saya keras hati. Diktator. Sampai emaknya bilang gini. Wes sanggup urip be orang kaya ngono. Saudara. Nangis terus. Tapi akhirnya dia berkata apa? Tuhan yang nyuruh aku kawin sama dia. Yaitu jodohku. Ya Tuhan. Tapi kenyataannya kalau dari Tuhan kok. Begini. Cocok janda. Lah saya sendiri ya gitu. Tuhan kok ngasih jodoh gini. Katanya cocok. Kok enggak cocok. Saya bilang. Tapi saudara tahu. Tuhan itu tidak pernah merencanakan dalam waktu yang singkat. Tuhan merencanakan dalam waktu yang jauh. Alkitab berkata apa? Segala sesuatu indah pada akhirnya waktunya. Kan saudara tahu kawin bias terus akur. Biasanya pacaran itu akur, kawin ribut toh. Kalau pacaran ribut, kawinnya tambah. Loh, pacaran manis, kawin ribut. Pacaran ribut, kawin tambah ribut harusnya, betul tak? Saudara tahu? Saya kawin satu saat di ruangan, ya masih tegang terus. Nah ini kawin 2 minggu, dia 2 minggu toh. Saya ndak honeymoon. Ini tanya, tidak mengenal honeymoon namanya. Saya. Kawin, ya tetap kayak gitu. Tapi saudara tahu, dalam waktu 6 bulan. Tuhan datang. Dalam satu ruangan dia berkata ini. Mulai hari ini kamu mempunyai kasih. Mulai hari ini jam 1 siang kamu mempunyai kasih. Saya bilang, apa itu kasih? Jadi jangan kira bahwa saya tuh sudah dengar suara Tuhan, kenal Tuhan, sudah jadi guru sekolah minggu, sudah khotbah, ketua pemuda, kenal kasih. Enggak. Melakukan pekerjaan Tuhan ya, tapi mengenal kasih, ngalami kasih. Enggak. Hari ini kamu punya kasih. Apa? Saya bilang. Kamu lihat. Kamu terhadap pohon saja kamu sayang. Dan mulai hari ini kamu sayang terhadap istri. Saudara tahu? Baru hari itu saya bisa merasakan ngerti seorang istri. Hati seorang istri. Maunya seorang istri itu baru tahu saudara. Dulunya kamu mesti ngerti.
Aku enggak usah ngerti kamu. Itu gengsi, saudara. Sebab biasanya suami-suami itu selalu nuntut gitu toh. Selalu nuntutnya kan istri harus lebih tahu toh. Sebabnya apa? Penolong. Penolong itu sebetulnya lebih pintar atau lebih bodoh toh. Nah, jadi suami-suami itu harus tahu. Kalau kamu ini bodoh jadi dikasih penolong. Tapi suami-suami ini tidak terasa kalau dirinya keminter soalnya. Padahal yang pinter itu sebetulnya penolongnya. Makanya perempuan laki-laki yang tidak dikasih jodoh ini sudah pinter. Jadi tidak perlu Nah sebaliknya perempuan-perempuan yang tidak kawin, tidak perlu yang ditolong. Karena dia sendiri kalau nolong malah kepentung. Maka dari itu saudara, hidup kekristenan itu luar biasa. Sejak itu saudara, saya bisa mengasihi dia. Tapi kalau sudah mengasihi gitu tuh langsung ujian. Makanya kalau saudara itu nanti dapat firman atau dapat karunia anugerah kekasih atau kerendahan hati atau langsung dapat ujian saudara. Jadi jangan kaget. Demikian jam 1 saya dapat, jam 3 dapat datang ujian. Ujiannya apa? Saya tanya istri saya, yang kamu kepengen apa sih yang? Langsung ngomongnya bilang, sedengandung 2 bulan, terus 3 bulan, terus dia bilang gini, aku kok kepengen bakso. Aku bilang, wah ya enggak apa-apa tuh, bakso di mana-mana ada, betul lah. Oh tapi enggak, bakso ini mesti yang dikeliteren. Jaraknya 3 kilo. Oh ya enggak apa-apa, kan ada motor, ada mobil. Enggak apa-apa, aku bilang. Tapi enggak mau pakai mobil. Dia naik motor. Enggak mau naik motor. Terus naiknya sepeda. Loh, naik sepeda kalau dia nyepeda dewek. Enggak. Mintanya dibonceng. Waduh, mateng aku. Nah, saya ini namanya enggak pernah, saudara. Bonceng orang ngandung 3 bulan. 3 kilo. Jalani nanjak lagi. Nah, aku bilang, loh yang kesana nanti ya lapar lagi. Sampai sana makan balik nih lapar lagi. Dia bilang apa? Lah sing kepengen ini bukan aku kok anaknya. Duh mateng aku. Lah padahal saya dulu tuh sudah ngomong sama dia. Kita kawin tapi jangan punya anak. Sebab kalau punya anak ngerusui. Sebab punya anak itu repot. Betul tak? Loh, sebabnya apa saudara? Setiap laki-laki kerap kali itu terhadap istrinya. Dia tidak mau kalah sama anaknya. Jujur. Kalau istri-istri sedang ngandung, nanti kan suami-suami banyak ngambek. Terus terang, kalau tidak ngambek, mesti menceng-menceng. Menceng-mencengnya suami itu selalu pada saat istri ngandung. Tidak mau kalah sama anaknya. Ngerti saudara? Hati-hati. Makanya Julius, hati-hati kamu. Sebabnya sudah punya dasar apa itu mau menceng-menceng. Dan itu saya dulu ya tukang menceng. Makanya saya tahu persis. Nah, saudara tahu? Tapi hari itu saya bonceng dia. Sana saya bilang, oke lah. Lalu saya bilang matanya bunder. Dia bilang, apa? Oke. Sejak kapan kamu bisa? Oke. Baru tadi siang. Karena itu memberikan apa yang kamu punya. Ditebus dengan darah. Harga nyawa, saudara tahu. Karena Alkitab sudah berkata, kalau Yesus sudah mati buat kamu, kamu pun harus mati untuk saudaramu. Lalu yang digotong saudaramu yang mana? Yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kalau nanti dia sudah bertobat, salib dia digotong Yesus. Karena Yesus menggotong dosa isi dunia. Nah, kalau dikatakan Yesus itu menggotong menebus dosa isi dunia,
Yang ditebus itu orang yang percaya atau yang tidak percaya? Ingat. Isi dunia, Yesus itu menebus dengan darahnya mendapatkan jatah untuk seluruh isi dunia. Tapi yang tertebus hanya orang yang percaya. Tidak percaya, tidak bisa tertebus. Contohnya kayak saudara dikasih makan itu. Untuk orang berapa? 10. Yang makan 10 orang pada? Enggak toh? Yang enggak nikmati makanan yang itu enggak. Sama dengan Yesus menebus itu untuk seluruh dunia. Tapi yang tidak mau ngambil, tidak percaya, dia tidak bisa menikmati penebusan Yesus. Nah, saudara, ayat Alkitab berkata, satu orang diselamatkan, isi keluarga diselamatkan. Jadi, kalau ada keluargamu yang belum percaya, yang gotong harus apa? Saudara. Bukan Yesus. Saudara gotong, doakan dia. Dan saudara berkorban untuk dia, layani dia, kasihi dia. Dia bisa bertobat. Ini satu contoh yang baik, ya tak? Handoyo suami istri, loh. Coba tidak ada istrinya. Yang bawa dia bertobat siapa? Ya ingat, Pak, bertobat. Gak mau. Copot satu. Bertobat, Pak. Ya sudah, timbang dua-dua hilang mati gue. Si ketulungan deh nenek. Hilang copot satu deh. Langsung sadar. Biasanya Tuhan tuh gitu, saudara. Kalau kamu dicopot gak mau, copot meneh. Karena apa? Karena sebetulnya itu doa siapa? Doa istri. Makanya kalau doa buat suami-suami itu jangan gini, saudara. Kasihani dong Tuhan, gini. Tuh gini. Tuhan proses suamiku. Yang penting sebab suami-suami itu gengsinya kegedean. Susah, saudara. Tapi kalau saudara serahkan Yesus, Yesus yang proses. Dan Yesus yang tahu caranya yang paling bagus. Betul tak? Hah? Makanya ada suami yang 2 kali setengah mati. Akhirnya istrinya ngomong sama saya gini. Pak, suamiku nakal banget sih Pak. Nah, kenapa enggak kamu pageri aja? Pageri pakai apa Pak? Pakai kawat duri sekalian. Jadi dia keluar kecocok, gonyok. Loh, ya kasihan toh Pak. Kan nanti bonyok semua. Ya Tuhan lebih tahu kok. Saya bilang gitu. Saya tuh kadang-kadang kalau konseling tuh ngomongin nyeplos seenaknya. Tapi sebetulnya itu Tuhan, saudara. Dan ternyata ini betul kejadian. Ini orang Surabaya, saudara. Pageri. Asal pergi doa. Tuhan, pageri. Asal dia mau nyeleweng mesti bonyok. Motornya jatuh. Mobilnya tabrakan, ponyok, gue rasain tuh. Tapi saya pesen sama istrinya gini, kalau pulang jangan dimarahi, jangan ditegur, sebab nanti tambah repot. Kalau pulang dilayani dengan kasih sayang. Jadi pulang tahu toh bahwa ini nakal toh, pura-pura enggak tahu dulu, enggak apa-apa. Kenapa Pak? Jatuh, enggak apa-apa dirawat Pak. Akhirnya bertobat saudara. Si suami. Baru setelah bertobat baru tahu dia. Kalau diduain itu di pageri. Nah, suami-suami ini maunya dipageri gitu atau atau lebih baik bertobat. Saudara tahu hidup dengan Yesus itu luar biasa. Perhatikan saya sama istri saya. Umur saya sekarang sudah 65, dia 64. Tapi tambah tua, tambah mesra, saudara. Sungguh, saya sendiri bingung. Wong saya ini dulu mata keranjang. Lah kalau punya istri tambah suwe tambah mekar, gitu kan. Mestinya kepengen yang gitar, yang langsing toh. Enggak tuh, sampai saya bilang, Tuhan aku kok jatuh cintanya sama dia kok dong tambah lama tambah anu. Tuhan bilang itu kasih. Karena kasih itu melayani. Ngerti saudara? Kalau saudara itu kasihmu tambah besar, itu dinyatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Saya itu tanya istri saya selama pacaran enggak pernah gandeng dia.
Saya orangnya paling anti. Apalagi bilang, aku cinta kamu. Tidak pernah tanyain. Orang cinta tapi saya tidak pernah mengutarakan cinta itu saya. Anda, karena gengsi ini kegedean. Tapi sekarang saudara, kemana-mana tak gandeng terus. Aku sampai gini, loh kenapa ya aku tambah mesra sama kamu? Ah ya Tuhan tuh luar biasa. Aku dulu kan sudah berkorban banyak buat kamu. Wah, 13 tahun air mata, sembayang terus. Akhirnya Tuhan balas, saudara. Allah adalah pembelaku. Kenapa? Lah sekarang dia dulu kecil loh saudara. Beratnya itu cuma 37. Tambah lama mekar terus. Selama 34 tahun, mekar jadi 73. Sekarang sudah gedut. Aku kan takut jatuh kan rugi aku. Jadi tak gandeng terus ya gini. Karena tambah sayang. Loh, saudara. Dulu udah pernah dia berani. Kalau umpamanya dia sakit gitu. Kalau kadang-kadang saudara, ini rahasia tapi ini baik. Saya pada waktu di Australia saudara. Saya ini sudah ngantuk, sudah tidur dulu. Sudah di tempat tidur, sudah ngantuk. Tahu-tahu itu dia belum tidur. Baca Alkitab, kemudian masuk ke tempat tidur. Dia bilang, aduh yang ketinggalan. Padahal kakiku sakit ini. Ketinggalan apa? Counterpane. Tak pikir ketinggalan di Indonesia atau di Sydney. Aku begini, loh, gak mau bawa? Tak bawa. Tapi ketinggalan. Ketinggalan di mana? Di meja. Aku bilang, loh, aku tidur, kamu bangun kok tinggal di meja, kok gak mau ambil? Lalu aku bilang, kalau dulu saya nggak marah. Saudara. Tapi sekarang saya tahu, maksudnya tolong ambilin. Terus saya bangun, saya ambilin. Dulu gak pernah saya. Loh, aku bilang, yang kue itu kok nakal saini ya. Lah wong ya wong, aku sudah tidur, kamu baru masuk tidur, ketinggalan kok, aduh. Lah, ya dia bilang, aku kan gak bangunin kamu toh ya. Ya gak bangunin, tapi kan kita ngerti. Kalau dia bilang, aduh ketinggalan, lah aku kan kaget, aduh ada apa, tapi wong tak sayang-sayang jangan jatuh, ya toh. Ketinggalan apa? Counterpane yang, di mana? Tak pikir di Sydney atau di mana? Di meja. Kamu nih, aduh. Lalu kalau saya tidak mau ngambil, kan dia bilang, kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Loh, kalau tidak mau tidak apa-apa. Saudara tahu. Tapi itu kan perkara kecil lah. Ya toh? Kalau saya tidak mengerti dia, saya ambilin enggak? Tuhan berkata apa? Kalau kasih itu, kalau kamu setia dalam perkara yang kecil, kamu akan diberi tanggung jawab yang hubungan saudara sama Yesus sama. Kerap kali Tuhan Yesus itu tidak ngomong ini. Enggak. Tuhan cuma bilang, menurut kamu bagaimana? Nah, gitu saudara. Saya kerap kali itu kalau dapat berkat, selalu bilang saya, Tuhan ini untuk siapa? Tapi Tuhan tahu hati saya. Kadang-kadang hati saya masih sudah kepengen. Tuhan bilang, banyak ya. Digituin. Enggak bilang, bukan buat kamu. Enggak. Tapi saya bilang, Tuhan ini berkat buat saya. Dan buat siapa? Terus dalam hati saya sudah ada kepengen. Tuhan jawabnya begini. Banyak ya Yusa. Mbah mateng aku. Kalau dia sudah bilang, banyak ya Yusa. Ngerti aku maksudnya. Pasti bukan untuk saya. Karena apa saudara? Demikian kamu ada ikatan kepingin, Tuhan tidak boleh. Saudara tahu? Kenali Tuhan akrab hari demi hari. Kau akan melihat kemuliaan Tuhan luar biasa. Apa saja. Sebab saya kalau sama Tuhan itu akrab sampai begini saudara. Waktu anak saya itu kesulitan, pengusaha. Yang kecil ini pengusaha. Lalu dia beli tanah seharga 1,3 miliar. Kemudian sudah dibayar 1 miliar, kurang 280 juta. Tetapi dia sudah berdoa. Pak, aku sudah berdoa, Pak. Ini kok tidak dikasih duit, Pak. Lah, aku mau pinjam, gak ada, Pak. Nah, terus kapan bayarmu? Besok. Itu sudah sore jam 3, saudara. Jam 2. Aku bilang,
Lah kok kamu mepet-mepet? Loh, aku sudah sembahyang terus. Kamu sudah berdoa? Sudah. Tidak dijawab, Pak. Tolong dong, Pak, doa. Ya, namanya anak, saudara. Saya doa. Saya masuk, ya wes tak bantu doa. Tuhan, aku bilang, ini jam 3 saya sembahyang, sore. Tuhan, kalau aku kaya, anakku butuh 280 juta ya, kecil. Itu 98 saudara. 98 Februari. Saya masih ingat karena apa? Saya ikut dapat bagian. Terus saya bilang, Tuhan, aku kaya ya, kecil. Tapi aku tidak punya. Tapi gini Tuhan, aku ini bapak. Dan seperti engkau ini bapak. Anakmu susah kan kue ya, ada enak toh Tuhan wong anak. Ya dah. Lah ya toh, aku bilang gitu, terus aku bilang, Tuhan, pada waktu aku ke surga, aku lihat itu semuanya emas brilian loh Tuhan. Terutama jalanan itu emas murni. Kalau engkau mau sebetulnya gampang kok Tuhan. Kerikil tendangan. Loh, saudara, kerikil jalanan. Loh, saudara enggak pernah sembahyang gitu tak? Enggak berani karena enggak kenal. Ada aku kenal loh. Aku bilang, kerikile Tuhan, masih ya murni, tendang nih, leboke kantongku. Saya yakin cukup Tuhan. Saudara tahu jam 4 saya selesai sembahyang, telepon berdiri. Pak, cari Pak Yusa. Ya, saya baru dari bank. Jam berapa? Jam 4 kok dari bank. Jam 3 tepat saya bank belum tutup. Pas saya datang, saya masukkan uang untuk account kamu 400 juta. Orang itu bukan saudara. Orang itu bukan saya layani. Tapi dia anak Tuhan yang peka. Saya kaget. Saya bilang gini. Berapa? 400 juta. Buat apa? Duit segitu. Loh, padahal saya baru sembahyang. Lupa. Lalu saya bilang, sebentar saya mau sembahyang. Saya masih megang telepon, saya sembahyang. Tuhan, duit segitu itu buat apa? Tuhan ngomongnya gini. Baru suruh nendang kerikile. Tak tendang sungguhan gue bingung. Loh, buat tendang sungguhan. Loh, kamu tadi sembahyang sungguhan apa mainan? Sungguhan. Lah ya aku ya sungguhan tak tendang. Saudara tahu 400 juta. Cash. Langsung saya berdoa gini. Nah ini buat apa semua? 40 juta buat hamba-hamba Tuhan. 280 juta berikan anakmu. 80 juta buat kamu. Aku 80 juta. Buat apa? Kamu kan punya uang 10 juta. Punya. Jadi punya 90 toh. Nah, bawa mobil galenmu yang 93. Tukarin yang paling baru 98. Bayangin. Saya beli galen baru 150 juta. Ternyata Tuhan, saya waduh Tuhan kok sayangnya kayak gitu. Loh, makanya kalau kamu dekat kepadaku, apa saja yang kamu minta, aku berikan. Keluar saudara, keluar dengan hati sukacita toh. Anak saya keluar. Piye Pak? Berapa sih kue butuh? 280. Kecil. Dia bilang, "Kulo wae papa ini." Wong aku iki deg-degan kok, Pak. Besok cekku cair. Ya enggak apa-apa toh, besok ya besok. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Loh, kenapa? Besok datang sama papa ke bank. Papa, sudah ada duit. Berapa? Nah, kamu butuh berapa? 280 juta. Ya, kasih 280. Loh, apa dapat? Dapat. Kapan? Dari sembahyang saya minta mbak Tuhan kerikili. Surga. Jalanan tak suruh nendang ditendang temenan. Papa dikirimi 400 juta. Saudara tahu? 98 itu sudah krismon apa belum? Udah saudara. Tapi 400 juta saya tidak pinjem, saya tidak minta. Dikirim langsung. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan terpengaruh. Jadi kalau kamu butuh banyak pasti diberi banyak. Tapi kalau belum diberi, minta terus. Kalau belum diberi, periksa diri. Karena masih ikatan sama mamon. Minta terus. Makanya itu loh saudara. Kalau dia bilang, kalau belum diberi, minta terus. Saya tanya, saudara kalau orang yang minta terus, dapatnya berapa? Cepet. Karena minta. Tapi kalau anakmu minta atau minta? Minta.
Masa ada anak bilang gini, Ma, kasihani Duma. Ada enggak? Enggak ada toh? Tapi kamu kalau sembahyang sama Tuhan gitu enggak? Ayo jujur. Ayo benar lah. Tuhan kasihani aku orang dosa. Tolong Tuhan. Sama, betul enggak? Sembahyang gitu enggak? Hah? Betul enggak? Nah, makanya dapatnya berapa? Soalnya saudara itu bukan anaknya. Tapi peminta. Oke, sembahyang. Tuhan, di surga, kasihani dong aku orang dosa. Saya enggak kok. Saya kalau sembahyang bilang, Tuhan, kalau aku kamu kaya, aku hambamu, butuh Tuhan. Loh, anakmu kalau minta, kan megangin bajumu lah. Mama, duitnya mama. Kan enggak minta-minta. Maka dari itu saudara, kamu harus bergaul erat dengan Tuhan, engkau akan mengenal. Saya ngalami. 2 anak saya menjadi hamba Tuhan, 1 jadi pengusaha. Dan Tuhan berkati. Karena bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Maka dari itu saudara, hiduplah dekat dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.